teman-teman, perkenalkan, saya Metri Sukma Purnainangin, mahasiswi Prodi Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai industri pertanian sebagai bahan UAS untuk mata kuliah perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa industri pertanian merupakan salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Industri pertanian merupakan suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya, atau suatu industri yang menghasilkan produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian. Secara sederhana, agrobisnis dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang memanfaatkan hasil dari pertanian sebagai bahan baku, perancangan, menyediakan peralatan, serta menyediakan jasa. Sektor pertanian sendiri memiliki peran penting. Yang pertama itu menyediakan kebutuhan pangan yang diperlukan masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan. Yang kedua, menyediakan bahan baku industri. Yang ketiga, sebagai pasar potensi produk-produk yang dihasilkan industri. Yang keempat, sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan sektor lain. Yang kelima, sumber perolehan devisa. Yang keenam, mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan. Dan yang terakhir, menyumbang pembangunan pedesaan dan juga pelestarian lingkungan. Industri pertanian sendiri memiliki beberapa keunikan. Yang pertama itu bersumber dari tumbuhan dan hewan, seperti daging, nasi, buah, telur, sayur, dan makanan lain yang kita konsumsi setiap hari itu merupakan hasil kerja dari petani maupun peternak. Yang kedua, menantang dan memiliki banyak peluang, di mana persoalan seperti hama, lahan suboptimal, kekeringan, atau banjir merupakan tantangan sektor pertanian yang sering dihadapi di lapangan yang menyebabkan produksi tanaman merosot. Untuk mengatasinya, dibutuhkan berbagai studi terkait produksi, pemuliaan tanaman, hingga proteksi tanaman. Keunikan yang ketiga itu inovasi mahasiswa pertanian untuk meningkatkan produksi, di mana petani merupakan masa depan pertanian Indonesia. Mahasiswa pertanian diharapkan dapat berinovasi untuk meningkatkan sektor pertanian menjadi lebih baik, agar cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia itu bisa tercapai. Keunikan yang keempat, menciptakan lapangan kerja, di mana sektor pertanian memiliki banyak peluang pekerjaan bagi mahasiswa lulusan jurusan pertanian. Yang kelima, mampu menjawab tuntutan, di mana industri pertanian ini dapat mengembangkan komoditas sesuai potensi alam, sehingga rendah input luar. Selain itu, sektor pertanian juga dituntut untuk menggenjot produksi pangan dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan ekspor secara organik. Pertanian adalah bisnis. Pertanian merupakan bisnis yang menjanjikan, sebab sektor ini adalah sektor kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Dan keunikan yang terakhir itu sebagai pandangan hidup, di mana manusia dan pertanian benar-benar tidak dapat dipisahkan, karena sektor ini menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan industri pertanian. Data BPS menyebutkan sektor pertanian memiliki peran yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap total PDB mencapai 14% dan menyediakan lapangan kerja hampir separuh total penduduk. Badan Pusat Statistik juga menyatakan bahwa produk domestik bruto pertanian pada kuartal 4 tahun 2020 tumbuh sebesar 2,59% secara year on year. Berdasarkan sektornya, hanya pertanian inilah yang tumbuh positif di tengah melemahnya perekonomian nasional akibat terjadinya pandemi COVID-19. Dan berikut merupakan diagram kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Dari diagram tersebut dapat kita lihat bagaimana sektor pertanian berkontribusi terhadap PDB di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Dari sini
dapat kita lihat bahwa sektor pertanian menjadi sektor penyelamat perekonomian nasional karena pertumbuhannya selalu mengalami kenaikan pada setiap triwulannya. Menurut data BPS, sektor pertanian ini juga dapat mengendalikan inflasi, di mana pada triwulan 1 mencapai 2,19%, triwulan kedua dan ketiga mencapai 2,19% juga, dan di triwulan 4 mencapai 2,59%. Dan yang paling tertinggi itu terjadi di triwulan 1 pada tahun 2021 yang mencapai 2,59%. Peningkatan sektor pertanian pada saat ini dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya komoditas tanaman pangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 10,47%. Hal ini terjadi karena peningkatan luas panen, produksi padi, jagung, dan ubi kayu, serta terbantu juga oleh cuaca yang mendukung dan juga komoditas hortikultura yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,85% karena adanya permintaan buah-buahan dan sayuran selama pandemi COVID-19. Dan selanjutnya perkembangan dan peranan sektor pertanian dalam perekonomian. Sektor pertanian hingga kini masih menjadi sumber mata pencarian utama sebagian besar penduduk Indonesia. Nah, lalu ada 3 jalur atau pola pengembangan sektor pertanian Indonesia yang terdiri dari jalur kapitalistik, jalur sosialistik, dan jalur koperasi semi kapitalistik. Jalur kapitalistik itu sendiri merupakan pengembangan usaha tani yang berskala besar dan melibatkan satuan-satuan yang berskala kecil. Jalur sosialistik itu dengan melalui pembentukan usaha tani kolektif berskala besar yang diprakarsai oleh negara. Dan jalur koperasi semi kapitalistik itu yakni melalui pembinaan usaha tani kecil padat modal yang digadang dalam suatu koperasi nasional di bawah pengelolaan negara. Nah, selain itu, sektor pertanian Indonesia juga sangat berarti di mata dunia. Sektor pertanian di Indonesia di mata dunia mendapatkan respon positif yang patut kita banggakan. Lalu, apa saja yang bisa dicatatkan dari sektor pertanian Indonesia di mata dunia? Sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah yang luas, Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Dari keindahan alam untuk wisata hingga kekayaan alam yang bisa diproduksi menjadi sumber energi tersendiri. Salah satunya berasal dari sektor pertanian. Sejak dahulu, Indonesia selalu kaya dengan hasil pertanian seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, ketela, pohon, dan ubi jalar. Selain itu, ada juga hasil dari pertanian yang disebut sebagai hasil pertanian tanaman perdagangan, yaitu teh, kopi, kelapa, kina, cengkeh, tebu, karet, dan yang lain-lainnya. Dengan pertanian Indonesia yang semakin hari semakin besar, hal ini memberikan dampak positif juga. Tidak hanya untuk urusan dalam negeri, tetapi juga urusan luar negeri. Nah, jadi apa saja yang bisa dicatatkan dari sektor pertanian Indonesia di mata dunia? Yang pertama itu, kian kompetitif di kancah internasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus bertumbuh setiap tahunnya ke arah yang lebih baik. Hal itu terlihat sangat jelas pada tahun 2018, khususnya dari sektor pertanian hingga tahun 2018. Pertumbuhan pertanian di Indonesia mencapai angka di atas 9%. Itu termasuk angka yang sangat positif. Bahkan terdapat klaim dari pemerintah kalau pertumbuhan sektor pertanian Indonesia menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Hal ini membuat sektor pertanian Indonesia dilirik oleh dunia internasional. Tentu saja, ini memberikan sinyal kalau Indonesia semakin kian kompetitif di kancah internasional. Dengan sistem yang dibuat, maka masyarakat hanya perlu menunggu saja bagaimana sektor pertanian Indonesia berkembang ke depannya. Yang kedua, di mana pertanian Indonesia menargetkan diri menjadi lumbung pangan dunia. Pemerintah Indonesia terhitung ambisius dalam memperhatikan sektor pertanian. Menurut pemerintah, setiap tahun harus ada perkembangan ke arah yang lebih baik, agar bisa mendapatkan apa yang ditargetkan sejak awal. Pada tahun 2020, komoditas dari sektor pertanian yang ditargetkan mencapai level swasembada adalah kedelai. Tahun 2024 ke depan, giliran gula industri.
Lalu masuk ke tahun 2026 menjadi milik daging sapi, dan pada tahun 2045 mendatang Indonesia sudah menjadi lumbung pangan dunia. Ambisi pemerintah Indonesia tentunya tidaklah salah mengingat bagaimana Indonesia yang kaya akan sumber daya alam bisa mendapatkan itu semua jika dikelola dengan baik dan benar. Keseriusan dalam mengembangkan sektor pertanian wajib dilakukan agar Indonesia tidak lagi tertinggal dari negara lain dan bisa membawa satu misi penting, yaitu menjadi percontohan untuk negara lain yang juga ingin membangun sektor pertanian mereka menjadi lebih kuat. Dan yang terakhir itu ingin menjadi rujukan negara lain, di mana Indonesia tidak hanya ingin mata dunia saja memberikan perhatian kepada mereka, tetapi juga ingin adanya aksi nyata dari negara lain. Dengan membangun sektor pertanian untuk menjadi semakin kuat, Indonesia ingin menjadi rujukan dari negara lain, yang juga ingin mendapatkan contoh bagaimana mengurus sektor pertanian dengan baik dan benar. Indonesia tentunya layak untuk dijadikan contoh mengingat betapa melimpahnya sumber daya alam yang ada di negara ini. Jika sudah berhasil menjadi rujukan negara lain, maka misi yang selama ini dibawa oleh Indonesia bisa dinyatakan sebagai misi yang sukses dan berhasil. Selanjutnya, sektor pertanian Indonesia di mata dunia kian hari kian kuat. Untuk itu, perlu dukungan penuh dari masyarakat maupun pemerintah agar sektor pertanian tanah air bisa memukau dunia dan menunjukkan jati diri Indonesia yang sebenarnya sebagai negara agraris dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dan ini merupakan ketiga yang dipandang dunia dari sektor pertanian di Indonesia yang patut kita banggakan, teman-teman. Nah, lalu di sektor pertanian Indonesia tentunya ada problematika yang wajib kita tahu. Nah, salah satunya itu dan yang paling terbesar itu di sebagian besar petani di Indonesia dikategorikan sebagai petani gurem. Nah, yang dimaksud dengan petani gurem adalah petani yang memiliki atau menyewa lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Nah, sebagian besar petani di Indonesia dikategorikan sebagai petani gurem dengan penguasaan aset produksi minimal dan jauh dari kata memadai untuk suatu usaha yang layak bagi pemenuhan pendapatan keluarga. Dari keadaan ini tercermin bahwa peningkatan kesejahteraan petani tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan pada hasil pertaniannya. Upaya-upaya peningkatan pendapatan petani dari usaha tani yang diusahakan perlu ditambahkan lagi dengan pendapatan yang diperoleh dari usaha atau bekerja di luar usaha tani atau di luar sektor pertanian. Nah, di sini di mana petani harus bisa memanfaatkan lagi usaha-usahanya di bidang pertanian seperti itu. Fenomena ini ekspansi sektor industri mendorong terjadinya proses transformasi ekonomi dari sektor pertanian di sektor industri dan jasa. Proses transformasi ini akan berhenti apabila tingkat upah di sektor pertanian mendekati tingkat upah di sektor industri. Hal ini menyebabkan luas lahan pertanian produktif relatif semakin sempit karena terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian untuk kebutuhan permukiman industri, infrastruktur, dan lain-lain. Ledakan jumlah penduduk menyebabkan krisis terhadap tersedianya bahan pertanian karena terjadinya alih fungsi lahan yang cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu, dan juga dapat menimbulkan persoalan pengangguran tersembunyi atau pengangguran tak ketara, suatu keadaan yang ditimbulkan karena petani semakin kehilangan lahan untuk bertani. Serta dalam jangka panjang, krisis sektor pertanian akan menyebabkan terjadinya kemiskinan di pedesaan. Namun, yang perlu dikritisi adalah bahwa peningkatan produksi pertanian lebih banyak karena upaya intensifikasi pertanian melalui panen 2 atau 3 kali dalam setahun. Dan ekstensifikasi pertanian dengan memperluas lahan pertanian sementara relatif masih sedikit yang berkaitan dengan upaya aplikasi teknologi. Hal ini cukup meresahkan karena tekanan kebutuhan lahan yang cukup tinggi menyebabkan lahan pertanian semakin
termarginalkan dan bergeser ke arah daerah yang di tingkat produktivitasnya lebih rendah. Implikasi yang ditimbulkan dari fenomena ini adalah terjadinya penurunan dan perlambatan produksi pertanian, khususnya pada produksi padi. Jadi dengan masyarakat yang hanya mempunyai lahan kurang dari 0,5 hektar ini dapat menyebabkan penurunan dan perlambatan produksi di bidang pertanian. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, itu akan terjadi pada produksi padi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa padi itu juga merupakan suatu kebutuhan paling utama masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia yang paling besar memproduksi padi yang untuk dijadikan beras. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk pengembangan pertanian di Indonesia atau nasional itu tentunya memiliki tantangan tersendiri. Jadi untuk tantangannya itu ada 7 tantangan. Yang pertama itu konflik agraria, di mana pada tahun 2020 masih marak terjadi konflik agraria. Dari pendataan yang dilakukan SPI tercatat 37 kasus konflik agraria di Indonesia. Nah, dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri pertanian itu sendiri. Yang kedua, masalah perbenihan, di mana dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura terdapat ketentuan bahwa pemasukan benih ke dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi sektor pertanian. Nah, dan yang ketiga ada tantangan di nilai tukar petani. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang serius bagi tata niaga pertanian di Indonesia. Sejak pertama kali dikonfirmasi oleh pemerintah Indonesia pada awal Maret 2020, situasi ini mengakibatkan rendahnya serapan produk hasil pertanian. Dan tantangan yang keempat, adanya program food estate. Program food estate ini diprakarsai oleh pemerintah yang dinilai tidak memberi ruang bagi petani dan orang-orang yang berada di pedesaan untuk menentukan sistem pangan sendiri. Dan partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan ini juga tidak mengaitkan masyarakat setuju atau tidaknya program estate tersebut dijalankan. Jadi program food estate ini dinilai tidak diiringi dengan pertimbangan yang tepat. Dan ini merupakan tantangan untuk pengembangan pertanian di Indonesia. Selanjutnya itu tantangannya ada di kelembagaan pangan. Hingga tahun 2020 bahkan sampai dengan saat ini, pemerintah Indonesia masih belum menjalankan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 tentang pangan terkait dengan pembentukan Badan Pangan Nasional. Dengan tidak terbentuknya kelembagaan pangan ini, tentunya pertanian di Indonesia ini semakin tidak jelas arahnya kemana, seperti itu. Jadi di sini sekiranya pemerintah dapat menjawab dari tantangan kelembagaan pangan ini, sehingga nantinya akan dapat mengembangkan industri pertanian ini secara lebih baik lagi, seperti itu. Dan tantangan selanjutnya itu adanya kebijakan perdagangan luar negeri. Saat ini Indonesia diketahui melakukan ratifikasi berbagai perjanjian perdagangan internasional. Contohnya saja seperti perjanjian dalam proses ratifikasi, perjanjian yang ditandatangani, dan perjanjian yang dinegosiasikan selama tahun 2020. Hal ini dinilai justru berpotensi lebih berdampak negatif bagi perekonomian rakyat, terlebih bagi petani. Nah, kebijakan perdagangan luar negeri yang dijanjikan oleh pemerintah ini dinilai tidak memberi dampak yang baik kepada masyarakatnya, bahkan lebih menuju ke negatifnya. Jadi ini juga merupakan tantangan dari industri pertanian itu, mengapa industri pertanian ini tidak berkembang
selalu mengalami kesulitan dalam pengembangannya. Selanjutnya, bantuan sosial COVID-19. Sementara itu, sekarang ini pandemi COVID-19 memunculkan tenaga kerja pertanian. Dalam artian, penganggur baru yang muncul akibat pandemi COVID-19 menjadikan pertanian sebagai pekerjaan baru mereka. Dari data BPS dipublikasikan bahwa terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja pertanian dari bulan Februari ke Agustus 2020. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali pekerja-pekerja yang mengalami PHK akibat adanya pandemi COVID-19. Nah, dari masyarakat yang kena PHK itu banyak yang mengalihkan pekerjaan mereka menjadi petani. Dan ini tentunya mengakibatkan melonjaknya angka kenaikan tenaga kerja bagi pertanian. Nah, lalu untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, apakah solusi yang tepat untuk pengembangan industri pertanian itu? Industri pertanian di Indonesia akan semakin berkembang jika sebuah negara memiliki pemimpin yang kompeten, kredibel, dan peduli terhadap pertanian. Nah, di sini, di mana pemimpin yang ada di suatu negara itu atau negara di Indonesia harus memang benar-benar mendukung dan peduli terhadap pertanian. Misalnya, seorang pemimpin melihat bagaimana pertanian di suatu daerah itu tidak pernah berkembang. Jadi, seorang pemimpin itu memang benar-benar harus peduli terhadap pertaniannya sehingga pengembangannya itu berjalan dengan baik karena didukung oleh pemerintah dan juga didukung oleh pemerintah itu sendiri. Nah, ya, solusi yang kedua itu program pembangunan diarahkan kepada pembangunan pertanian yang benar. Nah, maksudnya di sini program pembangunan diarahkan kepada pembangunan pertanian yang benar, di mana semua program pembangunan itu memang bertujuan untuk mengembangkan industri pertanian itu sendiri. Jadi, dalam pengembangannya itu berjalan dengan lancar tanpa kendala-kendala apapun. Solusi ketiga, melakukan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang sejalan dengan good governance. Dan selanjutnya itu pengembangan modal sosial berbasis kearifan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dalam bidang pertanian. Yang solusi selanjutnya ada industri pertanian yang idealnya melakukan aliansi strategis dengan menerapkan strategi Pentahelix yang merupakan strategi kolaborasi antara akademik, bisnis, government, customer, and media. Dan yang terakhir itu pengembangan teknologi pertanian, di mana di sini sangat dibutuhkan petani perlu untuk mengembangkan teknologinya, di mana bisa seperti yang kita lihat dalam contohnya saja dalam pembajakan sawah, di mana selama ini petani masih menggunakan manual dalam membajak sawahnya, itu menggunakan cangkul dan lain-lain. Dan seperti sekarang ini seiring perkembangan zaman yang sudah ada namanya yang menggunakan tenaga mesin dan tenaga yang lainnya yang berhubungan dengan teknologi, dan juga pengetahuan dan juga petani juga perlu mengambil pengetahuan yang lain untuk penggunaan teknologi dalam bidang pertanian itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya prospek pengembangan industri pertanian di masa depan. Di saat kita sudah menemukan solusi untuk tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri pertanian, tentunya kita juga akan memiliki prospek pengembangannya itu sendiri di masa depan atau di masa beberapa tahun ke depan lagi, sehingga industri pertanian ini juga semakin berkembang. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di mana Indonesia bercita-cita menjadi lumbung pangan terbesar di dunia. Nah, dari itu dengan adanya solusi-solusi yang sudah saya paparkan sebelumnya, maka Indonesia akan dapat menciptakan sistem pertanian industrial yang berdaya saing, yang artinya
kita tidak kalah dengan negara-negara lain, dan kita bisa lebih unggul dari negara lain dengan keunggulan negara kita yang kaya akan sumber daya alam. Yang kedua itu mantapnya ketahanan pangan secara mandiri, di mana kita sudah mandiri untuk menggunakan atau mempertahankan pangan kita sendiri, tidak bergantung pada negara lain. Contohnya dalam ekspor impor pangan seperti itu, kita bisa lebih banyak mengekspor ke negara lain tanpa harus kita juga membeli dari negara itu. Jadi kita harus dapat memanfaatkan ketahanan pangan kita itu secara mandiri seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian, di mana masyarakat pertanian ini merupakan kesempatan kerja. Artinya siapapun bisa untuk melakukan pekerjaan sebagai petani, namun tetap pada kemampuannya masing-masing seperti itu. Jadi di masa depan, jika pertanian Indonesia sudah berkembang, maka kesempatan kerja bagi masyarakat sudah semakin banyak, dan kita juga bisa lebih mengembangkan hasil pertanian kita untuk ke negara-negara lain atau negara-negara yang membutuhkan pangan dari tempat kita itu sendiri, seperti itu. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, mulai dari definisinya, dari keunikan, bahkan perkembangan, dan juga perkembangannya, peranannya di Indonesia itu sangat baik seperti itu. Jadi dalam kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa Indonesia ini sektor pertanian ini sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia atau perekonomian nasional. Dengan begitu, dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani Indonesia, menunjukkan bahwa pentingnya pembangunan pertanian yang menghasilkan sektor pertanian yang mandiri sebagai prasyarat untuk mencegah lestarinya ketergantungan pada negara industri dalam hal pangan. Di mana jika industri pertanian kita sudah berkembang, maka kita sudah tidak bergantung lagi kepada negara-negara lain dalam hal pangan. Oleh karena itu, pemerintah juga harus bertindak dengan menjalankan program yang mendukung petani dengan adanya pelatihan bagi petani agar mereka mampu menjadi penangkar pangan dan produsen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petani. Nah, di mana di sini pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk pengembangan program ini. Nah, misalnya dalam penanaman padi, di mana di sini sangat dibutuhkan jika pemerintah memberikan modal kepada masyarakat petani yang sangat membutuhkan modal seperti itu. Tidak mungkin kita menanam padi jika tidak diawali dengan modal. Jadi di sini pemerintah juga bertindak untuk menjalankan program yang sekiranya dapat mendukung pekerjaan petani itu sendiri, sehingga cita-cita negara kita untuk menjadi lumbung dunia itu tidak hanya menjadi angan-angan saja. Seperti itu. Dari materi-materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya menemukan beberapa daftar referensi dari buku, dari majalah, maupun dari makalah-makalah atau jurnal. Dan berikut merupakan beberapa sumber-sumber yang telah saya dapatkan dalam mengambil materi-materi yang telah saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Nah, untuk mengakhiri presentasi saya mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai, dan saya mengucapkan
Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata, dan ketika ada kesalahan dalam penulisan kalimat atau hal semacamnya dapat dituliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.